Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bese Reskiana Stambuk 083 2019 0087 kelas C1 Agribisnis. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas manajemen pemasaran. Yang pertama, pengertian manajemen. Jadi, yang saya ketahui tentang manajemen yaitu manajemen berasal dari kata kerja bahasa Inggris, yaitu to manage, yang artinya mengurus atau mengurusi. Secara istilah, manajemen adalah proses mengarahkan atau menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti halnya material, uang, metode, pasar untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, yaitu pengertian pemasaran. Jadi, yang saya ketahui tentang pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai bagi orang lain. Yang ketiga, pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli. Jadi, menurut para ahli, manajemen pemasaran adalah alat analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Yang keempat, bagaimana ruang lingkup pemasaran yang terbaik. Yang saya ketahui, ruang lingkup pemasaran yang terbaik adalah lebih mengarah ke cara kerja, produk yang akan dipasarkan, serta siapa yang akan siap melakukannya. Beberapa cakupan kegiatan yaitu 1. Organisasi, di mana untuk organisasi merancang kegiatan perusahaan agar berjalan baik serta bertanggung jawab pada perencanaan dan perdagangan barang. Yang kedua, pasar. Pasar adalah target utama pemasaran untuk produk atau tempat penjualan yang dilakukan. Ketiga, produk, di mana produk semua barang dan jasa dihasilkan atau diproduksi oleh suatu perusahaan dan kemudian dipasarkan. Yang keempat yaitu saluran distribusi, di mana saluran distribusi yang digunakan untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Selanjutnya, penentuan harga. Ada dua pendekatan pokok dalam penentuan harga, yaitu pendekatan biaya dan pendekatan pasar atau pesaing. Yang terakhir, promosi dan periklanan. Dalam promosi dan periklanan, cara efektif untuk menawarkan dan memasarkan produk perusahaan supaya laris. Yang kelima, konsep inti pemasaran. Jadi, yang saya ketahui, konsep inti pemasaran yaitu ada 8. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan, di mana kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia. Sedangkan keinginan dibentuk karena kekuatan-kekuatan sosial budaya, media, dan aktivitas pemasaran maupun bisnis. Permintaan adalah keinginan akan produk-produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar atau daya beli. Yang kedua, pasar sasaran, penentuan posisi dan segmentasi, di mana seorang pemasar tidak dapat memuaskan semua orang dalam sebuah pasar, maka pemasar harus membagi-bagi pasar ke dalam segmen-segmen. Pemasar terlebih dahulu akan mengidentifikasi dan membuat profil dari kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin lebih menyukai atau menginginkan bauran produk dan jasa yang beragam. Yang ketiga, penawaran dan merek, di mana penawaran perusahaan memenuhi kebutuhan dengan mengajukan sebuah proporsi nilai atau value proposition, yaitu serangkaian keuntungan yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Merek adalah suatu penawaran dari sumber yang diketahui. Merek bukan hanya sekedar nama, logo, maupun merek merupakan hasil dari pengalaman pengguna dengan produk selama bertahun-tahun. Yang keempat, nilai dan kepuasan. Nilai adalah kombinasi kualitas, sedangkan kepuasan adalah mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja produk anggapannya hasil dalam kaitannya dengan ekspektasi. Yang kelima, saluran pemasaran, di mana saluran pemasaran menggunakan 3 jenis saluran, yaitu saluran komunikasi, saluran distribusi, dan saluran layanan. Saluran distribusi yaitu menyampaikan dan menerima pesan dari pembeli sasaran. Saluran distribusi adalah untuk menggelar, menjual, atau menyampaikan produk fisik atau jasa dengan pelanggan atau pengguna. Selanjutnya, saluran layanan adalah untuk melakukan transaksi dengan calon pembeli. Yang keenam, rantai pasokan. Rantai pasokan adalah saluran yang lebih panjang yang membentang dari bahan mentah hingga komponen sampai produk akhir yang dihantarkan pembeli akhir. Yang ketujuh, persaingan. Persaingan mencakup semua penawaran dan produk substitusi yang ditawarkan oleh pesaing. Selanjutnya, atau yang terakhir, lingkungan pemasaran.
Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan tugas dan lingkungan yang luas. Lingkungan tugas mencakup para pelaku yang terlibat dalam memproduksi, mendistribusikan, dalam mempromosikan penawaran. Mungkin itulah tadi yang sempat saya paparkan dalam tugas manajemen pemasaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.